Di tengah kondisi Gaza yang semakin memprihatinkan, Hamas terus menunjukkan aksi beraninya menghadapi pasukan Israel yang melakukan invasi darat. Brigade Izzeddin Al-Qassam menuturkan bahwa pasukannya telah menembaki kendaraan Israel di barat laut Gaza. Penyerangan ini dilakukan bertepatan dengan pasukan militer Israel yang sudah tiba dengan pasukan dan tank mereka di wilayah Gaza. Meski begitu, Brigade Al-Qassam enggan membeberkan secara pasti di mana lokasi baku tembak ini. Dari laporan pemberitaan, pasukan darat Israel mendekati Gaza untuk memperluas operasi mereka. Perbatasan Gaza, tempat pementasan yang dulunya dipenuhi ratusan tank Israel, pengangkut personel lapis baja, dan bulldozer sebagian besar telah dikosongkan. Sebagian besar kendaraan pendukung logistik dan pengangkut personil lapis baja ini mengalir menuju Gaza. Fasilitas medis di wilayah Mesir hancur diserang oleh rudal yang diduga dilesatkan oleh militer Israel. Serangan rudal yang menyasar rumah sakit ini melukai setidaknya 11 warga sipil pada Jumat 27 Oktober silam. Salah satu bukti bahwa serangan tersebut dilancarkan militan Israel yakni karena adanya senjata tentara Zionis yang kemudian jatuh di kota Taba, pesisir Laut Merah Mesir. Dari laporan Al Jazeera, 5 orang pasien yang tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut mengalami luka, sementara 6 lainnya yang juga berada di dalam rumah sakit mengalami nasib yang sama. Akibat serangan ini, Angkatan Bersenjata Mesir juga mengambil sikap tegas untuk menyelidiki serangan tersebut. Militer Israel sendiri sampai saat ini masih bungkam soal penyerangan ini, termasuk kaitannya serangan ke wilayah Mesir dengan serangan militer Israel ke wilayah Gaza. Militer Israel justru menuding bahwa pasukan Hamaslah yang menembakkan roket ke wilayah kota pelabuhan Elyat yang tak jauh dari Taba. Klaim ini bermula dari serangan pertama dari tank tempur utama atau MBT Merkava militer Israel yang menyerang pos perbatasan militer Mesir pada Minggu 22 Oktober silam. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF membagikan video pasukannya bersiaga di wilayah Israel. Ratusan tank lapis baja dalam video yang dibagikan ke akun X pada Sabtu 28 Oktober oleh IDF menunjukkan pergerakan militan Israel. Mereka juga melaporkan aktivitas darat dari IDF di wilayah Gaza seusai invasi darat digaungkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tampak ratusan tank berjaga hingga melaju beriringan memasuki wilayah lapang di jalur Gaza. Dari laporan pemberitaan, pasukan darat Israel ini mendekati Gaza untuk memperluas operasi mereka. Perbatasan Gaza, tempat pementasan yang dulunya dipenuhi ratusan tank Israel, pengangkut personil lapis baja hingga bulldozer, sebagian besar telah dikosongkan. Sebagian besar kendaraan pendukung logistik dan pengangkut personil lapis baja ini saat ini telah mengalir menuju Gaza. Tentara Israel dari satuan IDF memulai serangan darat mereka pada Jumat 27 Oktober malam dengan masuk ke wilayah Gaza. Pasukan elit Delta Amerika Serikat juga dilaporkan ikut dalam rombongan tersebut. Tak tinggal diam, Hamas langsung melesatkan serangan dengan rudal kornet mereka. Dikutip dari Tribunnews.com, pada serangan skala besar ini koneksi komunikasi di Gaza diputus total. Hal ini seusai jet Israel melancarkan bombardir di jalur komunikasi sejak dimulainya perang. Masuknya serangan Israel ini pun langsung dihalau oleh Hamas pada Sabtu 28 Oktober. Pasukan mereka melaporkan berhasil menahan serangan pasukan Israel. Hamas juga menyebut Israel pada Jumat malam melancarkan operasi darat skala besar ke wilayah Gaza di bawah perlindungan serangan udara yang intens. Hamas melancarkan rudal kornet dan peluru Yasin untuk menghalau serangan tersebut. Pasukan Israel yang mencoba menyerang dengan helikopter juga dilumpuhkan hingga tewas. Menurut laporan sumber dan media lokal, pasukan elit Delta Force Amerika Serikat ikut serta menemani pasukan Israel ke wilayah Gaza yang telah terkepung. Namun Washington bersikukuh pasukannya hanya memberikan advis militer dan logistik pada pasukan Tel Aviv. Pertempuran antara pasukan Hizbullah dengan militan Israel sampai saat ini masih terus memanas. Sampai-sampai militan Israel mengerahkan alat pertahanan militer untuk menangkal serangan Hizbullah dari wilayah Lebanon. Pada Sabtu 28 Oktober, drone tempur Hizbullah dilesatkan untuk menggempur tentara Israel. Otoritas Lebanon juga mengeluarkan warning bagi warganya untuk bersiaga apabila konflik meluas. Konflik ini merupakan yang terbesar di perbatasan Lebanon-Israel sejak kedua belah pihak berperang sejak tahun 2006 silam.
Saat itu landasan pacu di Bandara Internasional Beirut Trafik Hariri bersamaan dengan infrastruktur Lebanon ditutup akibat serangan tersebut. Dalam pernyataan resminya, Hizbullah juga mengatakan telah menewaskan setidaknya nyaris 50 tentara Israel dalam kontak tembak di wilayah perbatasan ini. Titik konflik di Lebanon diantaranya terjadi di sekitar kota pesisir Naqoura di Lebanon dan juga di sekitar Diyarbakir. Setidaknya 100 jet tempur Israel menyerang terowongan bawah tanah Hamas di jalur Gaza. Hal ini dilakukan Israel lantaran militan IDF tak sekalipun berhasil mengetahui titik persembunyian bawah tanah Hamas. Dikutip dari The Guardian, serangan ini menargetkan jaringan terowongan Hamas yang dimulai sejak Jumat hingga Sabtu 28 Oktober. Serangan jet ini dilakukan Israel setelah seorang tawanan Hamas, yakni Yosef Van Lifshitz yang bebas, mengaku mereka ditawan di dalam terowongan bawah tanah di jalur Gaza. Diketahui bahwa Hamas memiliki terowongan bawah tanah yang sangat luas di jalur Gaza, yang mana terowongan ini digambarkan seperti labirin dan juga jaring laba-laba. Banyak pasukan bergerilya melalui terowongan tersebut hingga tak terdeteksi militan Israel. Terowongan kelompok militan Palestina ini memiliki berbagai kegunaan, termasuk penyimpanan, transportasi hingga untuk serangan. Selama 20 tahun terakhir, Hamas telah membangun jaringan terowongan dari kota Gaza dan di bawah kota Gaza hingga ke Khan Younis dan juga Rafah. Brigade Al-Qassam pasukan Hamas berhasil mengagalkan serangan darat Israel di wilayah Beit Hanoun dan juga Timur Burij. Baku tembak sempat terjadi sebelum Israel akhirnya menelan kekalahan. Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menjelaskan bahwa bentrokan ini terjadi saat Israel mematikan jalur komunikasi di wilayah Gaza. Upaya ini diakui Hamas dilakukan untuk menutup akses komunikasi soal kondisi Gaza pada dunia luar. Terpisah, anggota senior Biro Politik Hamas menjelaskan bahwa pada Jumat lalu, Hamas telah menyiapkan pasukan dan strategi yang cukup matang, sehingga saat pasukan Israel berbondong masuk ke jalur Gaza, berbagai serangan menghadang militan Israel dan langsung dilakukan. Sejak seruan operasi terbatas Israel, wilayah Gaza Utara dan sisi timur Gaza diketahui telah mengalami peningkatan eskalasi perang. Hal ini juga menyusul banyaknya serangan udara yang saling berbalasan. Pasukan militan Israel terus diliputi kekalahan karena tak pernah berhasil menyerang terowongan bawah tanah militan Hamas. Terowongan dengan panjang ratusan kilometer dan kedalaman 80 meter ini terlihat seperti jaring laba-laba yang sulit dideteksi ujung dan pusatnya. Terowongan bawah tanah ini menjadi jebakan maut bagi Israel apabila nekat terus menyerang. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga mencatat bahwa pertempuran Israel akan sulit karena adanya terowongan bawah tanah milik Hamas. Meskipun selama ini Israel terus berupaya melakukan deteksi keberadaan terowongan tersebut, namun sampai saat ini upaya serangan tak pernah berhasil. Terowongan bawah tanah ini bak dinding besi yang tak tersentuh dunia luar. Banyak sandera yang diculik Hamas diperkirakan bersembunyi di bawah tanah menjelang serangan darat Israel yang diperkirakan akan dilakukan. Pasukan keamanan Israel juga mengakui pemboman besar-besaran selama ini diyakini tak merusak terowongan tersebut sedikitpun. Profesor Joel Roskin, ahli geomorfologi dan geologi dari Universitas Bar Ilan Israel juga mengatakan sulit untuk memetakan jaringan terowongan secara akurat. Bahkan sekelas unit elit Israel yakni Yahalom, komando spesialis dari Korps Teknik Tempur Israel yang dikenal sebagai Musang juga tak berhasil menemukan terowongan ini. Padahal mereka punya spesialisasi dalam menemukan, membersihkan, dan menghancurkan terowongan. Pasukan militer Israel memerintahkan tentara tempur wanitanya untuk ikut bertarung dalam konflik Israel dan juga Hamas. Aksi pasukan tempur wanita ini juga diagung-agungkan oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dikutip dari The Jerusalem Post, sosok yang dimaksudkan IDF adalah tentara wanita dari Batalion Karakal. Komandan unit Karakal menyebut bahwa pasukan tempur wanita ini melakukan serangan di jalur Gaza Selatan, yang mana pasukan tersebut mengklaim telah menghancurkan lebih dari 100 pasukan militer Hamas. Ketika serangan di daerah perbatasan Gaza dimulai, Ben Yahudi,
dengan cepat berpindah dari markas batalion di Nahal Rafif ke sebuah pos di perbatasan Mesir dengan pengangkut personel lapis bajanya. Namun tentara wanita ini terperangkap dalam kepungan militan Hamas bersamaan dengan pasukan Ben Yehuda. Tentara wanita ini kemudian dilaporkan terlibat pertempuran sengit selama beberapa jam sebelum berakhir dengan meluncurkan rudal LAW untuk kemudian bisa menghalau musuh. Di tengah konflik Hamas dan Israel yang berkepanjangan, penduduk Gaza menyatakan diri untuk kemudian bisa berperang melawan pasukan Zionis. Bahkan warga Gaza bersiap untuk berperang dengan tangan kosong sekalipun. Sikap warga Gaza ini ditunjukkan untuk melawan kekuatan dari militan Israel yang digadang-gadang paling kuat di wilayah Timur Tengah. Kegeraman ini juga berkaitan dengan serangan darat yang sekarang sedang dilancarkan Israel ke jalur-jalur Gaza. Di tengah desakan menunda operasi dari Amerika dan negara-negara Arab, Israel sendiri masih terus garang ingin mempersiapkan invasi darat ke wilayah Gaza. Pasalnya serangan Israel ini sudah menelan banyak nyawa tak bersalah, yakni warga sipil di wilayah Gaza. Dari laporan sementara, Kementerian Kesehatan Gaza setidaknya disebutkan bahwa ada 7.326 warga Palestina yang meninggal dunia dalam serangan udara Israel sejak 7 Oktober silam. Dari jumlah itu sebanyak 3.038 diantaranya adalah anak-anak. Sementara Israel mengklaim Hamas membunuh sekitar 1.400 orang, termasuk anak-anak dengan serangannya pada 7 Oktober lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.